Setiap zaman pasti mengalami masa kejayaan dan masa-masa keruntuhannya masing-masing. Tanpa kita sadari, bumi ini sebenarnya sudah melewati banyak zaman dengan peradaban yang datang silih berganti, dengan lokasi puncak kejayaan yang berbeda-beda pula. Normalnya, sebuah zaman itu bertumbuh seperti grafik parabola. Dia memiliki masa awal peradaban yang biasanya ada di titik awal grafik parabola. Kemudian, masa kejayaan yang ada di puncak grafik parabola. Lalu masa keruntuhan yang ada di titik akhir grafik parabola. Namun, masa keruntuhan ini bukan berarti kiamat. Bisa jadi masa keruntuhan ini adalah akhir dari sebuah zaman yang akan digantikan dengan zaman baru yang lebih fit. Sama seperti yang terjadi pada peradaban kita saat ini. Sudah banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa peradaban modern kita yang berkiblat ke barat kini telah melewati titik puncaknya dan sedang bergerak ke akhir zamannya. Di sisi lain, tanda-tanda dimulainya zaman baru juga sudah mulai muncul. Kita sedang menyambut datangnya zaman baru yang lebih tercerahkan dan lebih berkesadaran. Namun, dalam setiap pergantian zaman tentu akan terjadi gesekan sebagai mekanisme keseimbangan alam dari masa transisi. Dan di tengah-tengah masa transisi tersebut biasanya ada jenis-jenis manusia terpilih yang mengemban tugas untuk memimpin umat manusia menuju ke zaman baru tersebut. Dan manusia-manusia terpilih ini biasanya memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Jika teman-teman memiliki hobi mempelajari sejarah dan peradaban, maka dari banyak literatur akan ketemu bahwa lazimnya sebuah peradaban akan memasuki masa senja setelah puncak kejayaannya dilewati. Sepanjang sejarah, kita telah mengenal banyak peradaban besar yang menjadi pemimpin dan penguasa bumi. Mulai dari peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani kuno, Persia, Islam, Kristen, hingga ke peradaban modern barat seperti ini. Ketika sebuah peradaban sudah melewati titik puncak kejayaannya, semua peradaban pasti turun ke masa senjanya, lalu digantikan oleh peradaban baru yang lebih relevan. Di masa-masa senja dan masa transisi ini, tak jarang manusia akan dihadapkan pada serangkaian gesekan yang disebabkan karena mulai tidak relevannya norma-norma hidup yang lama dan mulai digantikannya dengan norma-norma hidup yang baru. Gesekan ini bisa terjadi dalam bentuk gejolak sosial, bahkan bencana alam. Namun, dalam riset yang dilakukan oleh Fritjof Capra dalam bukunya The Turning Point, disebutkan bahwa dalam setiap masa transisi menuju ke peradaban yang baru, lazim ditemukan golongan manusia yang menjadi minoritas kreatif, di mana minoritas kreatif ini adalah tipe-tipe manusia yang berbeda dengan manusia kebanyakan. Dan mereka memiliki karakter membawa perubahan besar sesuai dengan yang diperlukan di zaman yang baru nanti. Minoritas kreatif ini disebut juga sebagai manusia pilihan kalau dalam kebudayaan kita. Dalam kebudayaan Jawa, minoritas kreatif ini juga disebut sebagai Satrio Piningit. Dalam Hindu disebut sebagai Avatara Kalki. Dalam Islam disebut sebagai Imam Mahdi. Dan dalam agama Buddha disebut sebagai Buddha Maitreya. Mereka juga memiliki ciri-ciri khusus. Jika kalian memiliki sebagian besar dari ciri-ciri ini, maka besar kemungkinan kalian juga merupakan manusia-manusia terpilih yang mengemban tugas semesta dalam mempersiapkan manusia dan lingkungan supaya bisa beradaptasi dengan zaman yang baru. Apa sajakah ciri-ciri tersebut? Yang pertama, mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening secara alami yang didahului dengan proses Dark Night of the Soul. Sejak tahun 2020 atau sebelumnya, banyak manusia mengalami kebangkitan spiritual secara alami, di mana ini diawali dengan terjadinya fase Dark Night of the Soul, di mana kita benar-benar mendapatkan banyak masalah bertubi-tubi, sehingga kita jatuh ke titik terendah dalam kehidupan dan menjadi nol. Ketika sudah nol inilah, maka sisi spiritual dalam diri akan bangkit secara alami dan manusia mulai bertransformasi menjadi seseorang yang supernatural. Yang kedua, biasanya bukan berasal dari latar belakang ningrat atau bangsawan, bahkan seringkali memiliki masa lalu yang berat dan kejam.
Manusia-manusia terpilih kerap kali berasal dari keluarga yang rusak, pecah, miskin, atau memiliki masa lalu yang sangat kelam. Masa lalu yang kelam ini menimbulkan banyak trauma dan luka batin. Namun, mereka yang terpilih ini cenderung bisa mengatasi trauma-trauma ini dibandingkan dengan manusia kebanyakan. Justru, kehidupan kelam di masa lalu mereka malah dijadikan bahan pembelajaran, sehingga banyak dari mereka yang justru hidupnya itu melejit naik setelah mampu memaafkan dan mengurai masa lalunya yang kelam. Masa lalu mereka yang kelam ini bisa dirubah menjadi kekuatan yang powerful oleh para manusia terpilih, karena mereka adalah tipe orang-orang baik yang cenderung ikhlas dan sigap dalam mengambil hikmah dari sebuah peristiwa, betapapun menyakitkannya peristiwa tersebut. Karena bukan berasal dari golongan ningrat yang hidupnya mapan, mewah, ataupun terjamin, dan seringkali datang dari kehidupan masa lalu yang kelam, maka manusia-manusia terpilih ini disebut juga sebagai satria piningit atau kesatria yang dipingit. 3. Punya pola pikir terbuka namun out of the box dan anti-mainstream. Para manusia terpilih adalah orang-orang yang berpikiran terbuka, cepat belajar, namun juga jenius dan kreatif. Kejeniusan dan kreativitas mereka inilah yang membuat mereka itu cenderung berpikir di luar kotak dan anti-mainstream. Seringkali ketika kita bicara dengan orang-orang yang terpilih, kita akan bisa mendengarkan ide-ide yang luar biasa itu keluar dari mulut mereka, dan ide-ide ini jarang atau bahkan belum pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Itulah yang disebut dengan out of the box dan anti-mainstream. 4. Memiliki intensi untuk memperbaiki peradaban dan lingkungan. Para manusia terpilih cenderung menyadari bahwa banyak sistem di dunia ini yang sudah usang dan korup atau rusak. Mereka selalu risih dengan segala kriminalitas dan kemunduran peradaban yang terjadi. Mereka selalu punya intensi untuk memperbaiki peradaban atau lingkungan di mana mereka tinggal. Kerusakan lingkungan, birokrasi berbelit-belit, KKN, dan perang adalah hal yang mengganggu akal sehatnya. Dan mereka cenderung ingin memperbaikinya sesegera mungkin jika mereka mampu. Ini pula yang membuat kenapa manusia-manusia terpilih ini banyak yang suka mengikuti kegiatan-kegiatan sukarelawan untuk kemanusiaan dan restorasi lingkungan. 5. Memiliki pemahaman yang berbeda dari orang kebanyakan terkait peradaban dan tidak takut dengan perubahan. Dalam setiap peradaban selalu ada tipikal orang yang terlanjur nyaman dengan sistem yang mereka rasakan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Tipe orang ini biasanya juga takut dengan perubahan zaman, sehingga mereka cenderung menolak atau menghambat para minoritas kreatif dan menolak paradigma baru yang lebih fit di masa depan. Sayangnya, tipe orang seperti ini biasanya justru mendominasi peradaban, dan mereka selalu saklek dengan paradigma kebanyakan. Manusia terpilih biasanya memiliki sudut pandang dan pemahaman yang berbeda dengan manusia kebanyakan. Contohnya seperti yang banyak terjadi sekarang ketika masyarakat kebanyakan menilai bahwa memiliki anak adalah sebuah kebahagiaan, anugerah, dan rezeki. Manusia terpilih mungkin akan menganggap bahwa memiliki anak itu berisiko tinggi dan butuh banyak persiapan. Karena itu ada yang akhirnya mendukung child free. Selain itu, mereka juga sadar bahwa populasi manusia harus segera dikontrol agar keseimbangan alam tetap terjaga. Karena itu, dibandingkan mendambakan anak yang banyak seperti orang kebanyakan, para manusia terpilih ini cenderung membatasi anak atau malah child free sekalian. Orang terpilih juga tidak takut akan perubahan, apalagi di masa transisi sekarang banyak terjadi disrupsi. Disrupsi adalah proses peruntuhan norma hidup lama yang segera digantikan dengan norma hidup yang baru. Disrupsi yang paling kentara adalah berpindahnya bisnis konvensional menjadi bisnis digital, munculnya ojek dan taksi online, munculnya Airbnb, dan digitalisasi birokrasi. Disrupsi akan nampak menakutkan bagi orang lama dan orang kebanyakan, namun bagi orang-orang terpilih, mereka menyambut disrupsi dengan ketenangan dan keterbukaan. Bahkan sudah banyak yang paham kalau disrupsi memang diperlukan sebagai bentuk keseimbangan alam yang baru. 6. Memiliki bakat memotivasi atau menginspirasi orang lain. Manusia terpilih biasanya menginspirasi atau memotivasi orang lain. Terkadang mereka tidak perlu repot-repot membangun personal branding supaya bisa memotivasi dan menginspirasi orang lain. Cukup dengan hidup apa adanya dan melakukan apa yang mereka bisa saja, ini sudah membuat orang lain terinspirasi. 7. Bisa menyembuhkan orang lain.
Menyembuhkan di sini tidak hanya menyembuhkan orang secara fisik atau penyakit saja, tapi juga termasuk penyembuhan mental dan kejiwaan. Banyak manusia-manusia terpilih akhirnya menjadi dokter, terapis, psikolog, konselor, ataupun psikiater untuk turut aktif menyembuhkan orang lain secara jiwa dan mental. Ada juga yang memiliki kemampuan divine healing, di mana manusia bisa menyembuhkan orang lain dari jarak jauh dan tanpa menyentuh. 8. Memiliki jati diri yang kuat. Para manusia terpilih memiliki prinsip hidup dan self-love yang sangat kuat. Mereka adalah tipe-tipe manusia yang sudah mulai tahu siapa jati dirinya. Dengan demikian, mereka bertumbuh menjadi manusia yang tangguh, punya prinsip, dan tidak mudah digoyahkan ketika sedang mengemban tugasnya. 9. Mampu mengatasi trauma masa lalu dan mampu merangkul egonya sendiri. Para manusia terpilih biasanya memiliki masa lalu yang berat dan kejam. Namun anehnya, mereka bisa mengatasi trauma masa lalu dengan baik, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan manusia-manusia kebanyakan. Pelajaran hidup di masa lalu ini membuat para manusia terpilih juga pandai dalam mengelola egonya. Bukan berarti mereka tidak punya ego lagi, tapi mereka pintar dalam mengelola egonya sehingga mereka jauh dari kepribadian egois. Mereka juga biasanya tidak butuh validasi atas setiap perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tetap mengejar pencapaian dan target, namun mereka juga tidak perlu memamerkannya kepada orang lain, karena ego mereka sudah bukan lagi menjadi penguasa atas diri, sehingga selalu butuh validasi. Ini berbeda dengan manusia kebanyakan yang mayoritas masih dikendalikan oleh ego mereka tanpa mereka sadari. Para manusia terpilih cenderung lebih mudah menyadari ego mereka, dan mereka bisa mengelolanya agar tidak dikuasai oleh ego mereka sendiri. Manusia yang terlalu sering dikuasai oleh egonya, ini akan menjadi manusia yang merugikan dan toksik. Sedangkan manusia terpilih bukanlah orang yang toksik. 10. Empath. Empath adalah salah satu bentuk kemampuan supernatural manusia, di mana dengan kemampuan ini, manusia jadi bisa merasakan vibrasi atau energi orang lain tanpa harus berkomunikasi sebelumnya. Orang empath akan mudah merasakan energi orang lain hanya dengan berada di dekatnya saja. Sehingga orang empath biasanya cepat mendeteksi apakah orang yang di dekatnya itu baik atau jahat, jujur atau palsu, dan sedang senang atau sedih. Selain bisa merasakan energi orang lain, seorang empath juga biasanya adalah manusia yang mudah berempati kepada orang lain. Karenanya, orang yang empath itu cenderung baik dan tidak tegaan. 11. Memiliki kecerdasan IQ, EQ, dan SQ yang baik dan cenderung seimbang. Manusia memiliki kecerdasan intelijensia atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Kebanyakan manusia hanya unggul di salah satunya saja. Namun bagi manusia terpilih, mereka biasanya cerdas di ketiga-tiganya. Mereka bisa menyeimbangkan antara kecerdasan IQ, EQ, maupun SQ mereka. Ujung-ujungnya, mereka menjadi manusia yang intelek, jenius, namun juga bijaksana dalam menyikapi keadaan. Mereka bertumbuh menjadi manusia yang cerdas, waskita, dan wisesa. 12. Biasanya bergerak sendiri, seperti lone wolf. Manusia terpilih memang tipe orang yang menginspirasi, tapi mereka biasanya tidak mau tergabung dalam sebuah perkumpulan atau perguruan spiritual manapun. Bergabung dengan komunitas atau perguruan spiritual dalam waktu yang lama, ini bisa membuat manusia itu bergesekan untuk memperebutkan popularitas, uang, dan jabatan. Bagi manusia terpilih, mereka tidak mau bersaing dengan orang lain. Mereka lebih memilih untuk bergerak atau berjalan sendirian, namun tetap menginspirasi orang lain walau tanpa dukungan komunitas apapun. Mereka ini seperti lone wolf atau serigala yang berjalan sendirian. Mereka bergerak sendiri, tidak butuh komunitas atau institusi apapun untuk validasi, namun mereka tetap bisa menjadi seorang pemimpin bagi timnya dan bagi orang lain. Mereka ini adalah tipe-tipe orang yang mempesona dalam diam. 13. Punya intensi untuk menaikkan level kesadaran orang lain. Para manusia terpilih cenderung miris melihat betapa rendahnya level kesadaran umat manusia saat ini. Level kesadaran yang rendah akan membuat peradaban itu diliputi oleh peperangan, penindasan, ketidakadilan hukum, kriminalitas, dan diskriminasi. Untuk mengatasinya, para manusia terpilih ini cenderung lebih suka bekerja meningkatkan level kesadaran manusia. Kalau dalam skala kesadaran Hawkins, para manusia terpilih akan terus bekerja meningkatkan kesadaran manusia dari level force menuju ke level
level power. Ketika manusia sudah berada di level power, maka segala bentuk perang, eksploitasi, penindasan, dan diskriminasi akan jauh berkurang. 14. Memiliki integritas yang baik untuk bekerja kepada semesta. Ketika orang kebanyakan itu bekerja untuk bos mereka atau bekerja untuk menimbun harta sebanyak-banyaknya, maka pola pikir manusia terpilih ini berbeda. Bos mereka adalah alam semesta langsung. SOP mereka adalah hukum alam langsung. Mereka bekerja bukan untuk menimbun harta sebanyak-banyaknya, tapi mereka bekerja untuk memenuhi tugas kepada semesta. Harta yang berlimpah disadari sebagai reward yang akan mereka dapatkan ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas-tugas semesta dengan baik. Manusia terpilih juga tidak melulu bekerja di ranah publik seperti menjadi pemuka agama, guru spiritual, coach, atau motivator. Mereka juga sering bekerja di ranah-ranah yang umum seperti kesehatan, finansial, dan lingkungan hidup. Bahkan tak sedikit juga loh yang menjadi relawan di bidang lingkungan dan kemanusiaan. Di sini yang membedakan dengan orang kebanyakan adalah pola pikirnya. Manusia terpilih ketika mereka bekerja di bidang apapun, mereka sadar bahwa bos besar mereka adalah semesta atau Tuhan langsung, sehingga mereka benar-benar berdedikasi dan bertanggung jawab. 15. Menyukai hal-hal yang berbau spiritual atau filsafat. Para manusia terpilih juga biasanya menyukai pembahasan terkait spiritual atau filsafat. Dalam filsafat ada pembahasan mengenai metafisika, sedangkan spiritual sendiri selaras dengan metafisika tersebut. Dengan mendalami filsafat juga, pikiran manusia terpilih semakin terbuka lebar dan semakin jenius. Mereka adalah tipe manusia yang suka berpikir dan merenung, sehingga life skill mereka itu terus terupgrade. 16. Tidak mau terkurung atau terikat dalam keyakinan atau adat manapun. Para manusia terpilih adalah seorang lone wolf yang berjiwa bebas. Mereka tidak akan mau terikat dalam keyakinan atau adat istiadat manapun. Mereka tetap mempelajari agama, tetap mengamalkan nilai-nilai luhur agama, dan tetap mematuhi adat istiadat setempat. Namun, mereka menolak untuk terikat secara dogmatis dan doktrinal. Sebuah agama dan adat jika sudah menjadi doktrin dan dogma bagi orang lain, maka itu hanya akan mengikat dan membuat orang lain melekat. Padahal, kesadaran manusia itu justru akan turun ketika mereka melekat dan terikat pada sesuatu, walaupun itu agama sekalipun. 17. Mengalami keterlepasan dan melampaui dualitas. Dualitas adalah dua hal yang sifatnya selalu berkebalikan di dunia ini, seperti yin dan yang, maskulin feminin, pria wanita, benar salah, baik buruk, jahat baik, naik turun, dosa pahala, surga neraka, dan masih banyak lagi. Manusia kebanyakan biasanya terjebak dalam harus memilih di salah satunya saja. Namun bagi manusia terpilih, dia justru melampaui dualitas tersebut. Dia keluar dari jebakan dualitas dan bisa melihat segalanya dari luar secara netral. Dengan demikian, dia juga mengalami keterlepasan dari banyak hal yang membelenggu, dan dia bisa menjadi lebih netral, tenang, bijaksana, dan damai. 18. Memiliki jiwa tua dan cenderung bijaksana. Para manusia terpilih bisa jadi usianya masih muda, tapi pola pikir dan sikapnya itu cenderung seperti orang yang sudah tua, seolah-olah mereka sudah pernah hidup puluhan hingga ratusan tahun sebelumnya, sehingga memiliki pola pikir yang bijaksana dan bisa memandang dunia secara lebih holistik. 19. Mandiri dan tidak memiliki guru. Para manusia terpilih adalah orang-orang yang mandiri dan lone wolf. Di awal kebangkitan spiritual, bisa jadi mereka memiliki guru pembimbing. Namun biasanya, umur guru ini tidak akan lama. Akan ada masanya manusia terpilih ini lepas dari ikatan seorang guru dan memilih untuk berjalan sendiri. Lagi pula dalam proses spiritual, seorang guru tidak dibenarkan untuk selalu mendampingi murid, apalagi sampai mengontrolnya. Karena sebenarnya, guru sejati manusia itu sudah ada di dalam dirinya sendiri. Peranan guru eksternal hanyalah membantu manusia dalam menyadarinya. Tapi jika sudah sadar dengan guru sejati yang ada di dalam diri masing-masing, seorang guru biasanya akan melepas muridnya hingga mandiri 100%. 20. Berjiwa bebas, tidak mau tunduk kepada aturan orang lain yang mengikat. Ini bukan berarti manusia terpilih itu suka bertindak seenaknya karena mereka bebas. Mereka tetap mematuhi aturan yang ada selama aturan itu baik untuk semuanya. Namun, manusia terpilih juga menolak untuk diatur dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mereka ini manusia berjiwa bebas yang mandiri, namun juga memiliki batasan yang kuat agar tidak bisa dimanipulasi orang lain. 21. Terbuka akan segala jenis pengetahuan.
Para manusia terpilih adalah orang cerdas dengan pemikiran terbuka. Mereka suka mempelajari banyak hal, bahkan di ilmu pengetahuan yang tergolong tak masuk akal sekalipun. Mereka suka mempelajarinya untuk kemudian diambil hikmahnya, sehingga nilai hidupnya bertambah dan life skill-nya juga bertambah. 22. Memiliki aura atau vibrasi yang menyenangkan atau menyembuhkan. Seringkali ketika kita berada di dekat manusia terpilih, kita merasa nyaman dan senang ada di dekat mereka. Ini salah satunya karena vibrasi mereka itu sudah tinggi, sehingga terasa menyenangkan atau nyaman bagi orang lain. Orang jadi suka berada di dekat mereka, walaupun si manusia terpilih ini tidak banyak bicara. 23. Berjiwa pemimpin tanpa perlu validasi. Seorang manusia terpilih pasti memiliki jiwa pemimpin, namun mereka juga tidak memerlukan pengakuan dari orang lain bahwa mereka bisa memimpin. Mereka mampu menggerakkan orang lain tanpa berkoar-koar bahwa mereka adalah orang hebat supaya bisa dipercaya oleh orang lain. 24. Banyak bekerja, sedikit bicara. Seorang manusia terpilih juga biasanya bukan tipe manusia yang banyak bicara di depan publik. Mereka itu cenderung lebih suka bekerja atau action daripada merangkai kata-kata. Makanya, orang jadi suka menjadikan dia panutan karena hasil kerja dia jauh lebih nampak ketimbang orang yang banyak bicara saja namun sedikit bekerja. 25. Jarang memiliki teman. Manusia terpilih ini biasanya temannya sedikit, karena dia tidak mau pola pikir dan vibrasinya itu rusak jika bertemu dengan orang yang tidak sefrekuensi. Walaupun temannya ini sedikit, tapi biasanya teman si manusia terpilih ini adalah teman yang berkualitas. Dia segera membuang teman-teman yang toksik, sehingga teman-teman yang ada di sekitarnya ini tinggal teman-teman yang memberdayakan saja. Tapi sayangnya, teman yang positif dan bisa memberdayakan orang lain itu langka. 26. Intuitif. Seorang manusia terpilih adalah manusia yang lebih suka mendengarkan suara dari dalam dirinya sendiri ketimbang menuruti suara orang kebanyakan. Karena itu mereka menjadi manusia yang sangat intuitif. Dan kalau menurut kebudayaan kuno, seperti yang tertulis dalam buku Sejarah Dunia yang disembunyikan ini contohnya, intuisi ternyata adalah bentuk komunikasi antara manusia dengan dewa atau malaikat. 27. Memiliki intensi untuk mempelajari ilmu-ilmu leluhurnya. Para manusia terpilih biasanya juga sadar bahwa bakat dan kemampuan yang ia miliki sekarang juga merupakan keturunan dari leluhurnya. Dia juga mulai menyadari bisa jadi leluhurnya adalah orang yang jauh lebih hebat daripada dia. Karenanya, ia mulai mempelajari silsilah dan ilmu-ilmu leluhurnya, agar keilmuannya itu bisa segera disadari dan segera diterapkan di kehidupan yang sekarang. 28. Bermental sekuat baja dan tidak mudah putus asa. Manusia terpilih adalah tipe manusia kuat. Seringkali dalam perjalanannya mengemban tugas, mereka akan dihadapkan pada serangan-serangan dari orang lain. Entah orang yang tidak menyukainya, orang yang tidak mau berubah dan berusaha mempertahankan nilai-nilai lama. Bahkan kadang mereka juga harus mengalami penyerangan dari orang-orang terdekat mereka sendiri. Para manusia terpilih adalah tipe orang yang tidak mudah dimatikan. Ketika mereka dijatuhkan, mereka biasanya tidak butuh waktu lama untuk bangkit dan bekerja kembali. 29. Yin dan Yang atau energi feminin dan energi maskulin cenderung seimbang dalam diri. Setiap manusia memiliki energi feminin atau yin dan energi maskulin atau yang mereka sendiri. Energi feminin dan maskulin manusia ini menentukan bagaimana manusia itu berpikir, bertindak, dan bersikap. Nah, manusia terpilih adalah tipe orang yang cenderung bisa menyeimbangkan energi feminin dan maskulin dalam dirinya. Tidak seperti manusia kebanyakan yang cenderung dominan di salah satunya saja. 30. Memiliki level kesadaran yang lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Karena manusia terpilih ini mengemban tugas semesta untuk mengangkat kesadaran manusia lain dan memperbaiki bumi, maka tentu saja mereka memiliki level kesadaran yang lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Mereka mungkin saja belum menjadi orang yang tercerahkan, walau pada akhirnya mereka-mereka yang tercerahkan inilah yang bisa membawa perubahan besar menuju ke peradaban yang baru. Namun, dengan mereka memiliki level kesadaran yang lebih tinggi dari orang lain saja, mereka sudah bisa menjadi perpanjangan tangan semesta untuk meningkatkan kesadaran orang lain dan memperbaiki lingkungan di bumi yang sudah mulai rusak.
Itu tadi 30 ciri manusia terpilih yang seringkali disebut juga sebagai Satrio Piningit, Imam Mahdi, Buddha Maitreya, atau Avatara Kalki. Yang pasti mereka adalah tipe-tipe manusia yang menjadi perpanjangan semesta untuk mempersiapkan manusia bertransformasi ke dalam zaman baru yang lebih baik. Tak hanya meningkatkan kesadaran manusia, terkadang mereka juga bekerja di bidang-bidang yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi alam di bumi yang sudah mulai rusak dan overpopulasi. Mereka pada dasarnya menjadi perpanjangan tangan alam untuk menumpas kejahatan, kebobrokan sistem, memperbaiki alam, dan mengangkat kesadaran umat manusia agar bisa hidup lebih baik dan lebih harmonis di zaman yang baru nantinya. Apakah ada di sekitarmu yang menjadi manusia terpilih ini? Atau jangan-jangan kamu sendirilah si manusia terpilih tersebut? Coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin membeli buku-buku yang menjadi rujukan dalam video ini, kalian bisa baca deskripsi di bawah video dan klik linknya untuk belanja langsung.